warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu seluruhnya. Apa kabar kamu hari ini? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak ibu, hari ini kita sudah berada di hari ke-7. Itu tandanya sudah tanggal 7 Januari 2021. Tak terasa ya nak ya, di awal tahun ini kita sudah seminggu menjalani rutinitas kita sehari-hari. Oke, seperti biasanya sebelum kita melakukan kegiatan, anak ibu berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, ibu ingin memberikan semangat kepada anak ibu bahwasannya hari ini kegiatan kita sangat menarik sekali. Jadi tonton video pembelajaran kita sampai habis sebelum kamu mengisi daftar hadirnya ya. Karena dalam daftar hadir biasanya ibu akan memberikan beberapa ulasan kembali tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, bagi anak ibu yang beragama Islam boleh menadahkan tangannya sembari berdoa, dan bagi anak ibu yang beragama selain Islam silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, semoga hari ini kegiatan pelajaran kami dimudahkan dan diberikan kami pemahaman yang luas. Amin ya rabbal alamin. Anak ibu hari ini sudah bersarapan? Harus bersarapan. Siapa yang pagi ini sarapannya telur dadar? Ayo silakan acungkan tangannya. Dan siapa yang hari ini sarapannya sereal atau kue kering seperti itu, karena akan berkaitan dengan kegiatan belajar kita hari ini. Biasanya di rumah ketika kita sarapan telur dadar dan banyak anggota keluarga di rumah, telur dadarnya akan dibagi menjadi beberapa bagian kan? Menarik sekali. Hari ini kegiatan belajar kita adalah mengenai pecahan. Kemudian kita akan menyanyikan sebuah lagu ciptaan A.T. Mahmud yang berjudul Awan Putih. Yang sebelumnya kita juga sudah menyanyikan lagu dari ciptaan A.T. Mahmud dengan berjudul apa ya? Pasti lupa anaknya. Silakan buka kembali bukunya. Dan satu lagi kita akan sama-sama mempelajari tentang awan putih, hari yang cerah di panasnya matahari. Ya nak ya? Oke. Sebelum kita belajar tentang pecahan, nanti anak ibu simak dulu video atau audio serta nyanyian yang ibu berikan mengenai awan putih ya nak ya. Nanti anak ibu bisa berlatih menyanyi bersama orang tua di rumahnya. Oke anak ibu, hari ini kita sudah berada di halaman 18 ya nak ya. Di sana ada seorang anak perempuan yang sedang menyajikan makanan di atas meja makan. Lihat piringnya ada berapa? Berjumlah 4 piring. Kemudian mari kita baca dulu ya. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Kalau ke sekolah biasanya kita membawa bekal ya. Untuk jajanan sehat lebih baik kita menyediakan sarapan dari rumah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Nah, dari bacaan teks tersebut, dalam satu hari ada berapa perubahan cuaca yang terdapat pada teks halaman 18? Pagi katanya mungkin siang mungkin akan cerah, kemudian sore akan mendung, dan malam diperkirakan akan turun hujan. Berarti ada 3 kemungkinan perkiraan cuaca dalam satu hari tersebut. Kita lanjut paragraf berikutnya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membagikan untuk anggota keluarganya. Oke, Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga, masing-masing mendapatkan 3 sendok nasi. Oke, ibu membuat telur dadar. Anak ibu boleh perhatikan di halaman 19. Di sana telur dadarnya telah dipotong menjadi 8 bagian yang sama banyak atau sama besar. Itu artinya karena anggota keluarganya berjumlah 4 orang, ada ayah, ibu, Siti, serta adik, 4 orang, sehingga semuanya mendapat bagian sama banyak. Berarti kalau ada 8 bagian dibagi 4 orang, jadi setiap orang akan mendapat
2 bagian ya, karena 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya sama dengan 8. Kalau dalam pecahannya, cara menuliskannya adalah sebagai berikut ya nak ya. Bagian yang diambil itu dikatakan sebagai apa? Pembilang, dituliskan di bagian atas yaitu angka 2. Nah, bagian yang seluruhnya ada 8 itu dikatakan sebagai penyebut dan dituliskan di bawah. Jadi bagian yang dimakan setiap orang besarnya 2/8 bagian telur dadar. Ayah 2/8, ibu 2/8, Siti 2/8, dan adik 2/8. Oke. Kemudian anak ibu bisa nanti kita lanjutkan untuk memantapkan pemahaman kamu. Kita akan menuliskan lambang pecahan di halaman 20. Di halaman 20 itu ada 5 soal. Ibu contohkan di soal nomor 2. Edo sepertinya sedang memakan pizza. Kita lihat ada berapa pizza seluruhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ditulis adalah bagian yang dimakan Edo saja. Ada berapa yang dimakan Edo? Ada 1. Satunya anak ibu letak di paling atas. Itu dikatakan pembilang. Kemudian bagian seluruhnya yang kita hitung tadi berjumlah 6. Anak ibu silakan tuliskan di bawah. Jadi jumlahnya 1/6 yang sudah dimakan si Edo. Untuk tugas ini kamu berlatihlah di buku latihanmu dengan judul menuliskan lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini sesuai dengan yang berwarna biru. Untuk nomor 1 dan 3 saja. Gambarnya boleh dibuat, boleh tidak dibuat. Tapi alangkah lebih baik kalau kamu menuliskan soalnya. Oke, hari ini kita akan sama-sama membaca persahabatan antara matahari dan awan. Oke, untuk itu mari sama-sama konsentrasi dan simak karena kita akan menjawab pertanyaan setelah kita membaca bacaan pada halaman 21 dan 22. Oke, anak ibu. Anak-anak ibu silakan sama-sama kita membaca bareng ibu. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari, menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik, mereka malah asyik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan terus sepanjang hari, manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi, hari ini engkau menampakkan wajahmu, mereka memanfaatkannya untuk bermain. Kamu membacanya, bagaimana perasaanmu, dan pesan apa yang dapat kita ambil dari kegiatan membaca, dan apa yang disari dari bacaan tersebut. Nah, kita akan berlatih menjawab pertanyaan berdasarkan cerita pada halaman 23. Yang pertama, kita buatkanlah apa yang menjadi perintah, yaitu bacaan yang berwarna biru ya, yang tebal. Setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, jawablah pertanyaan berikut ini. Jadi usahakan kita menjawab berdasarkan bacaan tadi. 1. Siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Nah, hari ini kita coba menjawab dengan jawaban panjang. Kalau dia pertanyaannya, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Anak ibu mulai menjawab dari seperti ini jawabannya. Tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah, baru diisikan jawabannya.
Kalau nomor 2, apa yang membuat matahari merasa kesal? Mulai menjawabnya dari yang membuat atau seperti ini. Matahari kesal karena apa jawabannya? Ketiga, apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Manusia melakukan ini sesuai dengan jawaban tadi dalam bacaan sehingga membuat matahari kesal. Ya nak ya, nanti boleh dibantu oleh orang tuamu untuk mengerjakannya. Oke, untuk ini anak ibu kerjakan di buku latihannya. Jangan lupa untuk membuat judul. Jadi tugasnya sudah ada. Yang pertama nanti mengirimkan video menyanyikan lagu Awan Putih. Kemudian menuliskan lambang pecahan soal-soal nomor 1 dan nomor 3. Dan yang terakhir kita menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan persahabatan matahari dan awan. Semoga anak ibu senang hari ini ya. Cukup sampai di sini kegiatan kita. Sampai jumpa di besok hari. Ibu tunggu videonya secepatnya ya. Jangan lupa menyanyikan dengan semangat. Sampai jumpa. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, memakai masker dan sering mencuci tangan di air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak.